Salah satu unsur penting dalam manajemen adalah manusia, sedangkan kualifikasi manusia yang harus dipenuhi untuk menjalankan fungsi manajemen adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu teknik dan proses untuk mempengaruhi serta mengarahkan orang lain agar bisa bekerja dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. Masing-masing orang pasti memiliki gaya kepemimpinannya sendiri yang tidak sama satu dengan yang lainnya, karena semuanya tergantung dengan karakter diri. Masing-masing orang juga belum tentu mampu dapat menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Sehingga topik mengenai leadership pada kesempatan kali ini sangat menarik untuk kita bahas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najah Adinda Rama Putri. Saya adalah mahasiswa manajemen angkatan tahun 2019. Lewat mata kuliah Soft Skill X Kepemimpinan dan Komunikasi, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan mentoring bersama dengan Ibu Terika Sarinawati yang merupakan Head of Function Business Partner di PT Aksa Financial Indonesia yang merupakan perusahaan asuransi jiwa serta proteksi kesehatan di Indonesia. Berkat soft skill mentoring ini, saya mempelajari beberapa hal mengenai kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Terika dalam dunia profesional. Poin pertama, beliau menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dari seorang leader itu sangat penting karena mempengaruhi kinerja dari timnya. Seorang leader yang hebat adalah leader yang dapat memberikan contoh serta pengaruh yang positif bagi anggota timnya. Seorang leader harus sadar bahwa mereka memiliki responsibility tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga kepada anggota timnya. Ketika seorang leader dapat memberikan contoh yang baik bagi anggota timnya, maka saat itulah anggota tim mereka akan merasa bahwa mereka memiliki responsibility serta keinginan kuat untuk ikut serta dalam proses mewujudkan kinerja yang baik, sebagaimana leader mereka berusaha untuk menciptakan ruang kerja yang baik yang tidak hanya semata-mata mengeksploitasi anggota timnya saja. Menurut Ibu Terika, setiap individu yang hadir serta bergabung dengan company pasti memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain, dan hal tersebut tidak dapat dihindari. Sehingga menurut Ibu Terika, penting bagi seorang leader untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bawahannya, karena hal tersebut dapat bermanfaat untuk mengetahui serta membentuk gaya kepemimpinan yang dirasa paling sesuai. Poin kedua, beliau menyatakan bahwa soft skill sangat penting dimiliki oleh seorang leader. Dalam hal ini, hard skill yang sifatnya teknikal memang penting khususnya dalam dunia pekerjaan. Namun, soft skill yakni skill secara kematangan emosional juga tidak kalah penting karena ketika seorang leader memiliki skill kematangan emosional yang advance, maka leader tersebut akan cenderung bertindak lebih profesional baik dalam pekerjaannya maupun dalam memimpin anggota timnya. Poin ketiga adalah beliau menyatakan bahwa ketika terdapat kendala atau masalah, maka harus datang dengan solusi. Beliau selalu menerapkan kepada dirinya sendiri dan selalu mengajarkan kepada anggota timnya bahwa ketika terdapat masalah, maka jangan mudah melemparkannya kepada orang lain atau pihak lain dan datanglah dengan solusi. Diterima atau tidaknya solusi tersebut merupakan perkara yang lain, karena setidaknya ketika anggota tim mampu untuk menyatakan solusi versi mereka sendiri, maka anggota tim tersebut telah berusaha dan memiliki keinginan untuk mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu, dengan cara seperti ini, Bu Terika merasa penting bagi anggota tim atau bawahannya untuk memiliki empowerment di bidangnya masing-masing, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan cukup confidence tanpa harus diberitahu berulang kali. Karena apa yang diutarakan oleh seorang leader terhadap suatu permasalahan belum tentu yang paling sesuai atau belum tentu merupakan solusi yang paling tepat. Sehingga dalam bekerja tidak harus selalu top to bottom, namun juga penting untuk bottom up, karena dengan begitu akan menciptakan suatu keseimbangan. Karena menurut Ibu Terika, dengan selalu bekerja top to bottom akan membuat suatu kreativitas seseorang menjadi terhambat, sehingga datang dengan alternatif solusi terhadap suatu permasalahan akan membuatnya lebih mudah untuk dipecahkan bersama-sama. Poin keempat, Ibu Terika selalu berusaha untuk meminta dan menerima feedback. Menurut beliau, feedback merupakan hadiah atau gift ketika seorang leader dapat menyikapinya dari sisi yang positif. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua feedback mudah untuk diterima. Menurut beliau, feedback merupakan proses pendewasaan di mana seorang leader belajar untuk mendengarkan dan bukan hanya berbicara atau memberikan perintah saja. Selama feedback tersebut masih dalam ranah profesional, maka beliau wajib untuk mendengarkan dan mempertimbangkan feedback tersebut. Karena at the end, seorang leader tidak dapat bekerja sendirian. Seorang leader membutuhkan bantuan dari anggota timnya untuk mewujudkan tujuan bersama. Poin kelima atau poin terakhir, beliau menyatakan bahwa keterbukaan adalah kunci dari segala.
Beliau mengibaratkan seorang leader adalah nakoda dengan support system, sehingga seorang leader harus bersikap terbuka. Karena ketika leader bersifat terbuka dan jujur, maka anggota timnya dapat menyampaikan opini maupun masukan mereka dalam keadaan yang sebenarnya maupun dalam keadaan genting sekalipun. Dengan adanya keterbukaan ini, maka akan mengencourage anggota tim sehingga mereka lebih bertanggung jawab dan lebih willing untuk melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, Ibu Terika juga selalu membiasakan kepada bawahannya untuk bersikap saling terbuka dan saling mengetahui kendala satu sama lain dalam pekerjaan. Karena dengan begitu, anggota timnya akan memiliki kebiasaan untuk lebih aware terhadap timnya dan tidak bersikap individualisme dan mementingkan dirinya sendiri. Padahal mereka adalah suatu tim yang bekerja bersama. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa.